Shalom sahabat-sahabat Kristus, berjumpa kembali melalui saat teduh hari ini dengan tema Tumbuh Lewat Persekutuan. Kita akan merenungkan tema ini melalui bacaan Alkitab yang terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17 yang berbunyi demikian. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Ayat hafalan yang akan menjadi perenungan kita terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 12 yang berbunyi, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sahabat-sahabat Kristus, setelah dibaptis, Pakomius serius ingin bertumbuh. Bertapalah, itu cara terampung, nasihat seorang biarawan. Di tahun 315 Masehi, tradisi bertapa memang marak. Orang memisahkan diri dari masyarakat yang korup, menyendiri di gurun, berdoa dan berpuasa. Setelah mencoba, Pakomius merasa itu tidak tepat.
Bagaimana bisa belajar rendah hati jika hidup sendiri? Katanya adalah, bagaimana belajar bersabar tanpa menjumpai sesama? Ia pun berhenti bertapa dan mengembangkan spiritualitas persekutuan. Menurutnya, orang bertumbuh dalam pergaulan, bukan kesendirian. Sahabat-sahabat Kristus, Paulus memotret sifat-sifat manusia baru antara lain belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 12 bacaan kita. Ini buah kehidupan bersama. Belas kasihan dan kemurahan muncul saat melihat kebutuhan sesama. Kerendahan hati terbentuk saat menjumpai kelebihan orang lain. Kelemah lembutan dan kesabaran teruji saat berhadapan dengan hal-hal yang menyakitkan. Jemaat Kolose terdiri dari berbagai macam orang yang disatukan dalam Kristus dalam ayat 11. Orang-orang sulit jelas ada dalam ayat 13. Namun mereka diminta tetap bersatu pada ayat 14. Karena tidak meninggalkan persekutuan. Disitulah terjadi proses pembentukan. Lewat konflik, orang saling menegur dan bertumbuh. Ayat 15-16. Sahabat-sahabat Kristus, adakah orang yang kerap menjengkelkan Anda? Atau Anda kecewa dengan perilaku orang-orang sulit di gereja? Ingatlah bahwa melalui mereka sifat-sifat Anda kian diasah dan dibentuk Tuhan sebagai orang-orang pilihan-Nya. Jadi bertahanlah, sambut pembentukan Tuhan melalui persekutuan dengan hati bersyukur. Ingat, tanpa belajar hidup sehati, tiada pertumbuhan iman sejati. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.